ke-249, menu lengkap top and di bottom. Akhirnya. Setelah drama dan semua cobaan dalam hidup ini. Akhirnya. I can have you for myself. Ucap baby sepulangnya dari perbincangan urusan Mr. Jamal di resto Korean. Perut kenyang. Sudah pulang dan si angkel tajir udah pulang. Waktunya berduaan sama Yayang. Uhui. Masa ibu hamil gak dicayang sama sekali. Bisa jadi jablay nanti si Bumil. Apalagi di momen seperti ini, dia membutuhkan banyak dukungan, kasih sayang dan ciuman. Belayan dan kelembutan. Artinya. Paham kan? Hamad terkekeh. Ia membuka tangannya lebar. Menerima sang istri dengan kedua tangan terbuka. Memang sudah lama sekali ia dan baby tak bermesraan. Di momen begini, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Keburu perutnya nanti membesar dan sulit kalau berhubungan. Kan sesek kalau ditimpa. Yega. Jangan dibayangin ya. Buata yang udah punya lawan main aja ini. Aku juga kangen. Deh, ada yang pengen besuk. Udah lama katanya. Bisik Hamad menggoda. Ia sudah memeluk sang istri erat. Dan baby sudah duduk di pangkuannya dengan manja. Siapa yang mau besuk? Emang aku sakit. Ish. Baby. Si jago mau besuk dede bayi. Baby berpikir cukup lama. Kenapa lemot kali itu otak kalau udah kenyang? Ya namanya orang kekenyangan. Hahaha. Aku juga lama gak megang dia. Hahaha. Dia malah ngakak dengan aneh. Sampai membuat Hamad mengerjap kaget. Abisnya. Si Mario Jetty sering di sini. Kan akunya susah mau manja-manjaan sama kamu yang. Malah lama bener gak pulang-pulang. Ampun deh. Di Indonesia. Mau ikut pula. Haduh. Untung aku udah hamil. Kalau enggak. Dijamin Angel mau buat anaknya. Ada dia. Lalet ijo gendut yang sulit diusir. Hamad terkekeh. Baru kali ini. Paman sendiri dikatain lalet ijo gendut. Kalau orangnya tahu. Dengar. Apa enggak marah dia? Enggak lah. Aku udah pernah ngatain dia kayak begitu kok. Katanya hitung-hitung ngebayar lunas semua waktu yang terbuang selagi aku kecil. Ia seharusnya ada di samping aku beliin aku permen dan nganterin ke sekolah. TVT. Basi banget. Orang itu lebih lebay sekarang. Pakai acara nangis-nangis terharu pula kadang-kadang. Aneh banget sumpah. Palingan itu dia nurun dari ibunya palingan ya. Soalnya ayah aku gak begitu modelannya. Ayahku itu tipe cool. Gitu. Keren. Ganteng. Kebapakan. Dan hangat. Baby senyum sendiri memuji ayahnya itu. Ya iyalah. Sosok yang membesarkan baby sendirian. Sosok kuat yang jadi sandaran baby. Walau mereka jarang bertemu. Tapi komunikasi mereka tetap terjalin intens. Baby sering curhat. Apa aja dicurhatin. Sampai urusan si Mario yang aneh bin ajaib juga dicurhatin. Hahaha. Dia lucu. Tapi baik. Dia mau menganggap kamu ponakan sendiri, walau dengan ajaib aja ketahuan udah gede. Udah gak usah bahas Mario. Mau ke kamar mandi dulu. Apa mau langsung aja ke menu utama? Tawar Hamad sudah membuka kancing baju baby. Kamar mandi. Tapi masuk ke menu pembuka. Bisa pak? Tawarnya menggoda. Bisa sekali bu. Mau menu top bottom. Apa top bottom? Wah. Menggoda ya? Saya mau yang full service bisa. Yang bisa membuat saya meremelek dan bergetar kayak gempa gitu pak. Bisa pak? Mulailah dia ngedrama. Tapi jenis drama seperti ini yang Hamad sukai. Baby saat hamil Jetty lebih berani. Dan vokal. Staminanya tambah tinggi. Plus nafsunya juga. Jetty ia rela dan benar-benar ikhlas kalau nanti setelah lahiran kebiasaan ini tetap terbawa. Amin. Hamad sudah membawa baby ke kamar mandi. Tapi baru ia mau menutup pintu. Ponselnya berbunyi. Iyalah. Makanya di mode pesawat kalau udah mau adegan beginian meses. Geram baby gemas. Hamad hanya bisa bergumam maaf. Dan keluar mengambil ponselnya. Memeriksa nomor di sana. Dan dia dibuat kaget itu adalah nomor dari Indonesia. Dari Indobeb. Aku angkat gaya. Mati.
Panggilan itu mati karena kelamaan. Tapi panggilan masuk lagi. Dia calling lagi. Jadi udah 2 kali ini, Beb. Penting kali ya. Baby yang udah kedinginan di kamar mandi. Akhirnya keluar dan berbaring di kasur. Bad mood. Serah. Hamad mengangkatnya. Dan mengucap salam dengan hati-hati. Assalamualaikum. Sapa Hamad. Ustadz Hamad. Ini saya. Rahman. Waalaikumsalam. Ustadz. Kang Yen. Lenyek pria itu. Hamad mengerjapkan matanya berulang kali. Memproses ucapan lawan bicaranya. Oh. Ya. Ada apa Mas Rahman? Ustadz. Saya susah payah dapat nomor ini. Kenapa ganti-ganti nomor si Ustadz? Saya nggak akan nanya di mana Ustadz. Janji deh. Ustadz. Saya butuh nasihat. Saya dalam situasi yang serba salah. Saya takut dosa Ustadz. Ada apa emangnya, Mas? Hamad mi loudspeaker panggilan itu. Ia mengelus punggung sang istri yang masih berbungkus baju. Kasihan si istri dibiarin nganggur lagi. Saya itu. Ustadz kenal. Jangan. Ini ada dokter. Namanya. Saya jodohin sama kenalan saya namanya B. Nah. Mereka lamaran tapi karena satu dan lain hal lamaran itu batal. Lalu si A, dokter A ini, ta'aruf dengan perempuan lain, lalu bagus hasilnya, sampai menikah. Masalahnya adalah, saya tahu kalau si A ini sukanya sama B. Dan B ini di beberapa hari sebelum pernikahan itu berlangsung bilang, dia mau sama A, mau berhubungan gitu. Minta dijodohin. Tapi kan proses ta'aruf sudah berlangsung, saya menunggu. Karena gak enak ada proses berlangsung kan. Jadi saya tunggu. Tapi ini sampai menikah. Ini masalahnya Ustadz. Si dokter A ini. Yang sudah menikahi si istri. Baru tahu kalau si B ini suka dia. Dan dia marahin saya. Kenapa gak bilang sama dia? Terus saya ini mesti gimana Ustadz? Keluh Rahman seperti merengek. Ini padahal dokter loh yang nanya. Hamad berpikir cukup lama. Dia berpikir apa seharusnya yang dilakukan. Secara prinsip, Mas Rahman sudah benar. Karena biar diselesaikan urusan yang satu dulu, si dokter A ini seharusnya sudah bisa menerima semuanya. Kan? Dia sudah ambil keputusan. Pernikahan itu kan urusan serius Mas. Masa dia mau goyah hanya karena itu? Mas Rahman benar kok. Iya Ustadz, tapi ini. Aduh, gimana ya? Masalahnya adalah, si perempuan B ini juga dalam kesusahan. Jadi bagaimana gitu ya? Dibantu aja. Kenapa? Gak harus dinikahin juga kan? Bisa dibantu seperti biasa. Selayaknya. Masa dia mau nikahin si B juga gitu? Ya gak apa sih? Kalau istrinya setuju. Tapi rasanya, kok pelin-pelan sekali jadi pria? Ucap Hamad kalem. Baby menyenggol lengan Hamad. Memberi kode. Tapi mana ngerti si Hamad kode-kodean begitu? Oh, gitu ya. Terus saya harus gimana Ustadz? Saya galau beneran ini. Keluh Rahman. Sudah benar. Bilang aja si pria ini suruh istihara. Dia sudah menikah. Masa masih tergoda dengan perempuan lain? Percakapan mereka berakhir. Dan Hamad bertanya. Apaan sih Beb? Gak sabaran banget sih. Aku tahu kamu pengen itu. Itu. Aku juga. Tapi ya sek dulu tak. Ada orang di telepon. Kok ngebet bener? Goda Hamad. Ih. Aku ngasih kode bukan urusan si Otong. Tapi itu. Sia dan si istrinya itu aku tahu. Itu Ning Melati yang baru nikah. Kan suaminya dokter. Hah, kan. Kamu itu. Urusan beginian aja gercep bener otaknya.